Halo, berjumpa lagi dengan Pak Gale. Apa kabar anak-anak semua? Apakah sudah siap belajar? Ayo, kita lanjutkan belajarnya. Nah, kali ini Pak Gale akan menyampaikan tentang pelajaran keterampilan tenun, di mana yang akan kita bahas adalah mengenal jenis-jenis alat tenun. Oke, anak-anak sudah siap? Nah, kita akan belajar tentang pengertian dan fungsi terlebih dahulu. Alat tenun adalah alat atau mesin untuk menenun benang menjadi tekstil atau kain, ya. Di mana kain-kain nantinya akan diolah menjadi baju, celana, terus gorden dan lain sebagainya, ya. Lalu apa fungsi dasar dari alat tenun? Ya, alat tenun sendiri memiliki fungsi dasar sebagai tempat memasang benang-benang lungsin agar benang pakan dapat diselipkan di sela-sela benang lungsin untuk dijadikan kain. Nah, maksudnya adalah ini fungsi dasar dalam proses menenun. Tuh. Jadi, alat tenun merupakan tempat untuk memasang benang-benang lungsin agar proses menenun dapat berlangsung. Nah, lalu apa saja jenis-jenis alat tenun? Nah, kita akan membahasnya nih. Pertama, ada alat tenun tradisional. Seperti yang nampak pada gambar di samping ini ya, yang Pak Khalid tunjukkan ini. Ada seorang ibu sedang duduk di lantai sambil menenun benang. Di sini terlihat benang lungsin dibentangkan menggunakan bambu, kayu, lalu diikat ujung yang satu diikat ini di apa ini ya, dibentangkan pakai kayu, lalu kayunya diikat pada tali untuk ditahan oleh punggung manusia. Sementara ujung lainnya, ujung benang lungsin ini lainnya diikat pada dinding ataupun kayu ataupun pohon dan lain sebagainya, ya. Di sini sangat terlihat sedikit sekali peralatan yang digunakan, bahkan sangat mengandalkan kekuatan manusia ya, daya tahan manusia di sini. Namun hasilnya anak-anak ini hasilnya sangat bagus ya, dan memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Selanjutnya ada alat tenun bukan mesin. Nah, anak-anak lihat. Apakah anak-anak pernah melihat alat seperti ini? Ya, tentu saja anak-anak pernah melihatnya. Alat tenun yang dimiliki oleh SMK LBJ Triasih seperti ini anak-anak, ya. Seperti ini. Di mana alat tenun itu terdiri dari serangkaian kayu-kayu yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat digerakkan dalam proses menenun benang menjadi kain. Di mana dapat terlihat di sini ada seorang perempuan duduk di kursi sedang menenun benang-benang agar menjadi kain. Tentu saja dengan alat seperti ini hasilnya lebih banyak daripada menenun secara tradisional. Namun untuk kekuatannya maupun kerapiannya tentu lebih bagus yang secara tradisional ya anak-anak ya. Nah, alat yang ketiga ada nih, alat tenun mesin. Nah, ini merupakan jawaban dari
perkembangan ilmu teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti ini anak-anak. Tentu saja peradaban semakin berkembang, alat tenun pun ikut berkembang. Seperti ini anak-anak, alat tenun ini menggunakan tenaga listrik untuk menggerakkan roda-roda yang ada di dalam sini dan dapat menggerakkan proses menenun. Dengan alat seperti ini, hasil yang diperoleh tentu saja lebih banyak, lebih cepat daripada dua alat sebelumnya. Ya. Dan tentu saja harga kainnya jauh lebih murah dibanding alat tenun tradisional dan alat tenun bukan mesin. Seperti ini anak-anak alatnya. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah memahami? Nah, demikian tadi anak-anak penjelasan tentang jenis-jenis alat tenun, baik dari pengertian, fungsi, dan jenisnya seperti ini. Nah, perlu anak ketahui, dari ketiga jenis alat tenun tersebut, fungsi dasarnya sama, ya, yaitu untuk membentangkan benang lungsin supaya benang pakan ataupun proses menenun dapat terlaksana. Oke, terima kasih anak-anak. Tetap semangat belajar ya. Dadah.